fayashukku abar rajul, ya, fayasubbu abahu, ya, jadi ya dia bagi memaki ayah orang lain, ya, lalu orang lain itu akan ganti memaki ayahnya. Ini satu larangan bahwa sebenarnya saat kita tidak pernah memaki orang tua kita secara langsung, tetapi saat kita memaki orang tua teman kita, teman kita memaki orang tua kita, itu dihukumi seperti kita memaki orang tua kita. Kemudian diberikan penegasan lagi, wa yasubul ummahu fa yusubul ummahu. Ya, jadi kemudian dan dia memaki ibu orang lain, lalu orang lain itu ganti memaki ibunya atau ibu kita. Ya, jadi lagi-lagi hadis ini sebenarnya satu penjelasan pada kita bahwa sesungguhnya, ya, jadi satu sebab yang menyebabkan terjadinya satu keburukan itu kita dilarang, ya. Berarti kita sama melakukan keburukan seperti contohnya tadi, kata misal seseorang memaki orang lain dan orang lain jadi memaki orang tua kita, itu menjadikan kita dosa seolah-olah atau sama dengan kita memaki kedua orang tua kita. Hadis ini Bapak Ibu memberikan satu penjelasan terkait dengan ayat Al-Quran surat Al-An'am 108. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tashuqqul ladzina yad'una min dunillah. Ya, dan janganlah kalau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah, ya, selain Allah. Ayasubullah adwa. Ya, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Riwayatnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya. Jadi hadis tadi dijelaskan satu ayat Allah, ya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan mereka. Ya, artinya Bapak Ibu, ini ada satu larangan kita untuk tidak memaki sembahan-sembahan selain sembahan kita selain Allah. Ya, karena apa? Nanti dikhawatirkan atau bahkan yang terjadi mereka akan memaki Allah sebagaimana kita memaki sembahan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebuah dalil yang tentunya pertama dari hadis tadi adalah pengharaman memaki kelompok orang tua satu. Kemudian yang kedua menunjukkan pengharaman melakukan sesuatu yang menyebabkan gangguan dan makian kepada keduanya. Dua, ya. Hadis ini adalah dasar dari Syekh Al-Talab, ya. Apa itu? Yakni jika urusan itu kembali kepada sesuatu yang diharamkan, ya, maka haramlah melakukan perbuatan tersebut. Walaupun ia tidak termasuk untuk melakukan yang diharapkan itu. Ini menarik sekali Bapak. Sebentar lagi 17 Agustus. Ya, dan saya yakin selain malam ini ada nantinya panggung gembira, gitu. Jadi tujuannya adalah menggembirakan masyarakat akan begitu dengan gunanya itu memakai. Kemudian di situ ada aurat yang ditampilkan dan sebagainya. Maka itu menjadi sebab terjadi sebuah kemaksiatan. Siapa panitia dia? Ini betul. Jadi pertama Islam menjaga betul agar tidak terjadi satu kemungkaran di masyarakat dengan cara tidak memfasilitasi. Baik, ini yang penting sekali buat kita ini yang termasuk Bapak Ibu saat kita punya anak, ya. Saya pernah satu ketika masih zamannya taksi. Sekarang udah pada saya naik taksi. Kemudian saya tanya bapak ini Muslim, tetapi putranya disekolahkan di sekolah non-Muslim Katolik. Saya tanya, "Luar kenapa? Kan ada sekolah. Oke, kalau sekolah negeri, sekolah non-Islam juga ada. Di luar." Karena yang saya tahu, saya sekolahkan di sana tidak tujuannya untuk biar mereka belajar agama dia, tapi saja disiplinnya. Dia kan bagus ya disiplinnya. Tetapi di situ ada satu hal yang tidak baik yang ditanamkan oleh sekolah. Lain tidak boleh. Ya, jadi jelaskan bahwa itu banyak sekali kisah-kisah yang merugikan, termasuk nanti saya dengan jadi pengurus dimanapun, ya, dengan RT, RW atau dan sebagainya. Saat bikin sebuah aturan, maka bikin sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya satu kemungkaran karena aturan yang kita bikin. Jadi ini penting sekali. Karena apa? Karena banyak hal di sini memberikan satu penegasan saat kita memfasilitasi atau menjadikan sebab, ya, terjadi sebuah kemungkaran, maka kita mendapatkan dosa kemungkaran.
Baik, Bapak Ibu, nanti insya Allah akan dibuatkan dengan hadis yang kalau kita memfasilitasi kebaikan ya. Sebelum ke sana ini disisipkan satu hadis ya, satu larangan ya. Jadi hadis yang ke-1500 Bismillahirrahmanirrahim. Wa in an Ayyub dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyuhjaru ahadun fawqa salasati layalin yardan. Jadi tidak halal seorang muslim itu bersatu dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Ini satu penegasan Rasulullah bahwa kita tidak boleh apa istilahnya benci atau nggak mau ya satu lah ini gitu ya. Ini sesama muslim apalagi sama suami istri gitu ya, atau sama saudara sama muslim saja udah tidak boleh lebih dari 3 malam ya. Baik, kalau misalnya terjadi kami dilakukan fayuliku hada ya, kemudian beliau sampaikan mereka bertemu lalu mereka saling berpaling gitu ya. Kemudian yang lain juga berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Ya, yang paling baik di antara keduanya jika itu terjadi yang memulai mengucapkan salam. Jadi walaupun nggak mabuk gitu ya, terus dan wah ini sudah lebih tegahan, wah ini nggak boleh terus dimulai salam dulu mutatukan. Jadi itu namanya satu kemudahan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, penjelasan hadis ini adalah dalil tentang pengharaman berseteru dengan seorang muslim lebih dari 3 hari. Berarti kami cari pulang dari 3 hari boleh ternyata gitu ya. Dari hadis disebutkan bahwa hal itu boleh dilakukan kurang dari 3 hari. Bapak Ibu, kenapa itu dibolehkan? Karena ternyata sifat dasar manusia itu adalah marah gitu. Marah sifat dasar. Kemudian belum kesal dan sebagainya. Sehingga tidak serta-merta langsung pokoknya sehari diikuti haram. Ini disebutkan adalah 3 lebih dari 3 hari. Sehingga kalau kurang dari 3 hari itu dibolehkan. Kenapa? Karena disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat kemarahan dan akhlak yang buruk, itu sifat dasarnya. Maka dia diberikan toleransi masa ini agar sesuatu yang datang kepadanya itu menjadi hilang. Ya kemarin selama 3 hari masih biar hilang ya, untuk memberikan keringanan kepadanya. Jadi ini kemudian yang Allah berikan pada kita. Kalaupun mau puri-purihan ya, jangan sampai tidak 3 hari lagi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat tadi yang disampaikan mengenai membuka aurat atau istilahnya menunjukkan kemaksiatan yang sekarang bagaimana halnya dengan peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan siswi yang masih umur atau belum nikah. Kok malah disediakan alat kontrasepsi, itu maksudnya apa? Apakah memang nantinya kita dibebaskan untuk melakukan hubungan bebas, istilahnya seks bebas atau apa yang bisa berakibat generasi penerus ini bisa hancur berantakan. Kira-kira bagaimana menurut Jadi terus Bapak, ini kan sekarang lagi ramai ini betapa pemerintah mengeluarkan peraturan akan menyediakan mahar kontrasepsi atau kondom lagi. Kondom bukan manusia, SMP apalagi kuliah. Jadi jelas tidak boleh. Jadi yang itu berarti mereka ini sebenarnya kita bisa menilai Bapak ya. Seperti apa kualitas atau kualifikasi dari mana orang yang mengeluarkan peraturan. Pada jelas sekali betapa zina itu adalah sesuatu yang dilarang ya. Jadi jangan pernah melakukan zina, kalian pernah mendekati zina, mendekati saja kalau boleh. Ini memfasilitasi berbuat zina dengan satu harapan bahasa mereka aman dan takut itu sangat tidak.
Sehingga kalau ternyata benar ada orang yang melakukan itu, ya 100 orang, 1000 orang melakukan, maka peraturan yang berlaku itu terkena sanksi. Sama dengan masalah dosa yang kata berbeda. Kalau daripada tadi yang tampilan, mohon maaf ya, menurutnya Islam juga harus memaham ya. Jadi kalaupun ada tudingan itu perhatikan betul. Minimal kalau dalam bahasa fikihnya itu satu itu konten ya, isi nyanyiannya yang bagus saja. Yang kedua tampilnya itu tidak terjadi satu kemungkaran ya, jadi auratnya tertutup dengan baik dan seterusnya. Cek. Ingat gitu. Baik. Bapak Ibu yang Allah. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke 1507. Ya, di mana di hadis ini kita diberikan satu motivasi ya, agar kita banyak melakukan satu kebaikan. Karena nilai kebaikan itu luar biasa apapun. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah, kullu ma'ruf, ya setiap kebaikan, sedekah. Ya, jadi sampai sekali dan ini kalau jenengan hafal dari pagi itu enak ya. Kenapa? Karena di sini mengandung satu kalimat singkat dengan makna yang luar biasa. Apa itu? Setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ya. Artinya Bapak Ibu, sehingga akhirnya muncul hadis lain, jika kalian menepikan duri di tengah jalan dengan kebaikan, itu sedekah. Ya, jika kalian menuntut orang berberang, itu satu kebaikan, itu sedekah. Jika kalian memandangkan adab sehingga orang pada datang, itu sedekah. Sehingga Bapak Ibu, bahasa Rasulullah, idza matal adam hakikatan. Ketika anak Adam meninggal terputuslah semuanya. Yang pertama kecuali ya sedekah jariah. Jadi bisa dibayangkan kalau bahasanya adalah infak jariah. Wah ini ngeri. Yang punya kesempatan hanya orang-orang yang punya duit ketika infak. Tetapi gunakan sedekah jariah. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Artinya misal satu ketika di satu tempat ada satu keinginan masyarakat bangun masjid misal, maka tidak semua orang yang hanya punya duit saja yang bisa berjariah atau bersedekah. Orang yang siapapun secara fisik dia datang, secara pemikiran dia bisa semuanya. Asal itu kebaikan sedekah. Jadi Bapak Ibu, ini memotivasi kita. Kalaupun ada satu niatan kebaikan dimanapun kita berada, bahkan dimanapun kita berada, ini motivasi untuk ikut di dalam. Jadi kalau saya senang, misalnya diajar, Ustaz, dirikan sekolah yuk, suka kita. Katakanlah tidak bisa memberikan infak sebesar yang lain, tapi bisa memberikan pemikiran, bahkan awal dan sebagainya. Itu jalan tidak ya, atau bahkan ada jalannya yang lain. Apakah itu soal ya, ini yang Bapak lagi. Kenapa di sini Rasulullah menggunakan istilah kullu ma'rufun sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Kemudian jadi jelas sekali memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik ya, baik dengan amal, dengan jariah kita, dengan jiwa, raga maupun harta. Ini banyak kami yang yang anggota pasti daerah disuruh berpartisipasi sama BP. Nah, sebagai orang tua itu gimana kita bisa menyikapi? Jadi Bapak, satu perintah kemaksiatan yang dilakukan orang tua saja kita disuruh menolaknya. Apalagi disuruh oleh sebuah kepanitiaan ya, anggap aja negara misalnya, maka betul. Jadi konsepsi
dunia ini adalah satu fase yang tidak terlalu panjang, karena kehidupan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Satu. Yang kedua, menyadari betul bahwa dunia ini kita adalah masyarakat itu ladang. Ladang beramal, ladang menanam kita. Ladangnya sama akhirat. Maka tentunya apapun yang menjadikan sebab kita melakukan satu kemaksiatan, jadi paskibraka yang terjebak sudah berpaskibraka. Konsekuensinya nggak jadi paskibraka tidak apa-apa. Ada yang nggak apa-apa. Jadi dan ini sebagai orang tua harus menguatkan. Jangan mana-mana makan sudah pokok di luar. Jadi harus dikuatkan, harus apa. Prestasi tidak hanya di situ. Kalau itu dia prestasi. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus kuat. Saya ngalami ya. Saya ngalami sedikit cerita. Jadi pada saat di satu perusahaan join yang kalian sampaikan itu dulu zaman dulu ada namanya Litsus di bawah. Litsus banyak betul. Litsus itu salah satunya. Sehingga teman-teman Litsus itu cuma rata-rata setengah jam, saya 2 hari bapak. Litsusnya 2 hari. Karena pertanyaannya karena jadi dasar negara Pancasila gitu ya. Agama-agama Islam kemudian karena gimana kalau sangat kamu jadi menggantikan dasar negara Pancasila jadi dasar negara apa? Asal Indonesia menyetujui itu bisa gitu kan? Ya, ini dengan referendum misalnya. Jadi itu kami sampaikan dan satu yang kami tegaskan kalau permasalahan prinsip ini dipaksakan kita mending jadi nggak kita. Tapi faktanya Bapak, itu selesai semua. Justru malah dari Bapak sendiri yang rekomendasi yang Litsus kita mengatakan kami senang sebenarnya dengan karena apa yang kami sampaikan tadi kita punya hujan, termasuk diantaranya sebenarnya yang saya sekarang masih ingat itu juga mungkin hujannya lagi gitu ya. Jadi misalnya pemerintah bangun di satu tempat ya. Kemudian ada masyarakat yang tidak setuju, mereka demo, gimana saya tahu. Saya sampaikan bahwa ingat tujuan bangunan nasional adalah kesejahteraan Indonesia. Kalaupun kita tidak setuju, maka yang kita lakukan dengan cara konstruktif itu baru konstruktif dan sebagainya. Ini contoh ini kait dengan kasus tadi bahwa sesungguhnya penting buat kita menanamkan pada diri anak-anak kita dan kita menguatkan dia untuk punya prinsip yang kokoh terkait bahwa dunia ini adalah tempatnya kita menanam kebaikan untuk akhir kita. Jadi menurut tadi ini yang perlu kita kuatkan bahwa hadis ini arti adalah bagaimana berlaku umum dalam melakukan setiap kebaikan dan meninggalkan keburukan. Belum ma'ruf salat. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan kita jangan pernah meremehkan satu amalan sekecil apapun. Ya. Karena di dalam hadis lainnya dikuatkan bahwa bisa jadi amalan kecil itu menjadi sebab kita akan diampuni dosa kita dan dimaafkan surga Allah. Ya, hadis ini menguatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bersabdakan la tahqiranna. Ya, jangan kau meremehkan minal ma'rufin dari kebaikan. Ya sedikit syai'an ya sesuatu. Walau antauqa akhaka biwajhin talqin. Jadi jangan engkau meremehkan sekecil apapun dari kebaikan itu. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka manis. Ini salah satu di hadis lain dikatakan apa subuka fi wajhi akhika maka saudaramu. Jadi wajah manismu terhadap saudaramu adalah misalnya. Bapak Ibu, ini disebutkan bahwa hadis ini mengandung anjuran berbuat baik, walaupun hanya dengan wajah yang manis dan ceria kepada sesama orang Islam, serta tersenyum di hadapan setiap orang yang ditemui, baik sahabatnya maupun orang yang dikenal. Itu karena faktanya kita jumpai orang yang maaf ya, jadi apa ya, cuek ya, itu menjadi
sebab orang lain padahal kenal, kalau nggak kenal saya masalah. Apalagi saudara, ini kenal ya, biasanya adalah saudara dan kenal, saudara atau kenal. Begitu ketemu kemudian kita menunjukkan muka masam itu menjadi sebab orang miskin dan dosa. Sedangkan hadis ini menguatkan pada kita ya untuk melakukan satu kebaikan apapun walaupun kecil. Dan saya tadi dengan jalan misalnya itu makanya disarankan untuk tetap lihat ke bawah. Siapa tahu di bawah ada paku. Saya tidak bukan paku atau mungkin apalah yang berbahaya. Ambil singkirkan. Itu bisa jadi ya pada saat itu kita akan menjadi sebab Allah akan berikan satu ampunan dan satu. Atau contoh paling mobil gini Pak. Nggak tahu mungkin jenengan pernah jalan-jalan di kebun binatang. Kebun binatang ngajak jalan. Saya masih ingat masih ngajak putaran. Kemudian tiba-tiba ada tim yang melihat. Begitu ada pengunjung yang dia begitu ada sampah langsung diambil diambil ya dengan secara otomatis, maka tim ini langsung masih ada. Wah, berikutnya banyak yang mencoba melakukan ya nggak dikasih gitu. Masalahnya, jadi di sini betapa juga hal ini kan terjadi bahkan lebih. Saat kita melakukan sesuatu ternyata cara saat kita cocokkan paku tadi. Paku ini kita ambil, ternyata paku ini sebenarnya ada mobil lewat. Itu bisa menjadikan contoh kan. Atau bahkan sepatutnya ada orang lewat, ada anak yang lari-lari, aku bisa memakai dasar. Sehingga menjadi satu akumulasi yang luar biasa, yang itu hanya Allah yang tahu. Sehingga lagi-lagi jangan pernah meremehkan satu amalan kebaikan sekecil. Baik. Bapak Ibu, kemudian berikutnya, ini kalau yang hadis berikutnya ini sering kita dengar ya. Jadi betapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memasak dengan memperbanyak kuahnya untuk dibagi pada tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dari Abu Dzar, kalau ia berkata, kalau bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, idza tabahta maradah. Ya. Apabila kita memasak sayur, fa'aksir ma'a. Itu banyak airnya atau kuahnya. Gitu ya. Wa ta'ahadat jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetangga banyak pada ya. Hari ini lagi mengadu wasiat dan memperhatikan hak tetangga walaupun hanya dengan kuah yang dihadiahkan kepadanya. Baik, jadi kuah ya. Bukan banyak lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada hadis yang ke 1510 sampai yang 1511 dulu, ya, nanti baru 10. Jadi Bapak Ibu yang ke-11 ini memberikan penguatan hadis yang pertama tadi kaitannya dengan melakukan satu kebaikan. Ya, artinya kalau kembali saat kita memfasilitasi terjadinya sebuah kemaksiatan, kita mendapatkan dosa. Tetapi di saat yang sama begitu kita memfasilitasi menjadi sebab terlaksananya sebuah kebaikan, kita juga mendapatkan pahala kebaikan tanpa mengurangi pahala. Jadi saya sering kita singgung ini. Dan hadisnya ternyata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Mas'ud, dari Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, man dalla ala khairin, barang siapa yang menjadi sebab menunjukkan atau menjadikan lantarannya ala khairin atas satu kebaikan, falahu atasnya atas yang tadi mislu ajri, pahala yang sama, fa pada seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala. Akhrajahu Muslim. Ini sekali Bapak Ibu penting sekali. Hadis ini mengandung keutamaan untuk menunjukkan kepada kebaikan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga saya akan sampaikan, bersyukurlah jangan kalau menjadi pengurus masjid, bersyukurlah jangan kalau menjadi pengurus kebaikan, pengurus sama yang itu punya kesempatan untuk memfasilitasi
sehingga nggak suara-suara harus merasakan sendiri gitu ya, tapi bisa membaca saja sehingga membacakan sendiri, sehingga rugilah misal ya jadi ngurus majlis, kemudian tidak ada event apapun yang menjadi sebab orang datang untuk melakukan kajian atau kebaikan dan sebagainya. Ya sudah, kalau sudah sholat ya rugi. Tapi begitu dia memfasilitasi hadirnya seorang banyak orang, kemudian mereka hanya memahami itu dan melaksanakan sholat. Itu bukan hanya berlaku sekali. Saya kasih ilustrasi. Ya, jadi ada orang yang tadinya dia tidak paham bahwa infak di bagian misalnya setelah subuh itu kepalanya luar biasa. Satu ketika tampilannya itu nggak saja, pasti hal itu disampaikan. Yang hadir ada 100 orang. Dari 100 orang itu ada 20 yang belum pernah dengar hadis tersebut. Atau bahkan 20 yang belum pernah, dan 20 lagi dia sudah pernah dengar tapi belum melaksanakan. 40 sudah. Yang 60 ini mungkin masih jarang-jarang. Ternyata begitu dijelaskan oleh Ustaz dengan cara yang luar biasa, sehingga menjadikan 100 orang ini punya kesadaran melakukan infak ibadah. Subhanallah. 100 hari, 100 jamaah sekali dalam satu hari ada 100 orang yang bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru 1 hari. Kalau 10 hari, nanti 1000 kali. 100 kali 10 hari, padahal nanti berlaku sampai sekian tahun. Ya lagi subhanallah Bapak Ibu. Sehingga kenapa ini Rasulullah Allah SWT menegaskan kepada kita semua dalam surat Al-Asr ayat keempat ya. Ya billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang kerja di jalan Allah dengan shaf yang rapi. Ya, shaf yang rapi itu kalau kita boleh istilahkan manajemen misalnya. Menurut saya kita singgung minimal ada planning, ada starting, ada controlling misalnya, ada evaluating. Artinya kalau ada kita bicara planning tadi gimana sih biar masyarakat sekitar bisa memenuhi masjid. Ini contoh. Karena di situ Allah ada satu kecintaan yang akan menjadikan dirinya semuanya memfasilitasi itu mendapatkan luar biasa. Itu durasinya lama loh Pak. Bukannya saya juga bisa setahun bahkan sekian tahun. Belum kalau orang-orang tadi ini, ya dia sampaikan pada istrinya, pada anaknya, pada cucunya, atau dan sebagainya. Selama ini lagi-lagi Bapak itu segera jadi motivasi kita semua bahwa jangan pernah kita menjadi atau tidak mau menjadi bagian orang yang melakukan satu kebaikan. Baik, baru masuk pada hadis yang ke-1510. Ini hadisnya luar biasa Bapak Ibu. Ini banyak sekali dimuat di banyak kitab ya. Dan di kitab ini juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita cermati. Wa Nabi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sabda Rasul? Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbatil dunya. Ya, jadi barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia. Ya, sampai ke sana. Apa yang terjadi? Nafasallahu ya anhu qurbatan fil qurbatil yaumil qiyamah. Ya, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ya, sabar lagi Bapak Ibu. Dari sini kalimat pertama yang barang siapa meringankan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya dari pada hari kiamat. Apapun begitu. Sampai pada hadis yang lain nanti dikuatkan sampai pada saat tersebut dengan besok ada orang yang kesulitan jaga sepeda, orang yang kesulitan mengangkat barang, jangan bantu. Itu sekarang yang ringan, karena kita nggak mengeluarkan apa-apa kecuali tenaga. Ya. Atau bahkan nanti jangan berikan nasihat, orang yang punya nasihat karena secara keilmuan tidak memungkinkan, jangan masuk berikan nasihat sehingga jadi meringankan. Apalagi sampai pada tingkatan ada orang yang butuh uang misal atau apa dan sebagainya, kemudian jangan pinjam, jangan kasih suara.
Atau bahkan yang laki-laki ini harus jadi ciri khas menurut saya, jangan mencetuki lah ya, peringatan. Karena banyak kita jumpai orang begitu tetangganya butuh bantuan, istrinya mau melahirkan nggak punya mobil, itu ambil atau juga ya boleh. Ingatlah hadis ini, betapa saat kita semua penjenengan berikan satu kemudahan atau meringankan orang yang beriman, orang muslim, maka Allah akan meringankan kita di jauh kiamat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waman yassara ala musyir, dan barang siapa yang memudahkan seorang untuk mendapatkan kesusahan. Jadi barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, soal apa yang terjadi, yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ini yang mungkin seringkali dialami oleh anak kita atau kita loh. Ya, begitu jenengan merantau di mana atau jenengan di satu tempat tertentu, tiba-tiba kesulitan dapat yang datang. Begitu kita terus berikan itu kebaikan orang tua kita. Ini baru seperti itu ya, di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, sehingga jenengan juga akan terbiasa dengan hal itu ya, bagaimana kita memberikan kemudahan. Jadi kalau itu banyak sekali berbagai contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Misal suatu ketika ada orang yang maaf, saya sampaikan hutang ke kita. Ya berkali-kali di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang memberikan hutang itu lebih mulia dibandingkan orang yang berinfak. Infak ya. Kenapa? Karena yang berinfak ini ada jadi kebiasaan dan itu baik, itu sangat baik. Tetapi orang yang memberikan hutang ini, pertama orang ini sedang butuh, kita nggak mikir dia nggak pusing, dia lagi butuh. Kemudian di saat yang sama seringkali kita benturan dengan kepentingan yang lain atau kebutuhan yang lain. Ini ada satu efek yang luar biasa. Maka disebutkan orang yang memberikan hutang itu lebih mulia daripada orang yang berinfak. Satu. Yang kedua, kemudian orang yang berikan infak ini, berikan hutang ini, kemudian misalnya ada orang jatuh tempo, kemudian datang untuk memberikan keringanan, ini diperintahkan untuk kita berikan keringanan. Insyaallah jangan pernah berpikir asik jangan. Ini peluang jenengan untuk dimudahkan Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini akan jadi ringan kalau kita punya ilmu lagi seserian. Kalau dari ilmunya masih berat. Ya, harus ini akan ringan kalau dengan lagi-lagi kita punya ilmu. Ya, bahkan di nasihat itu punya nasihat ya, manakala begitu jenengan ada yang berutang sekali minta tunda, sedekahkan. Itu luar biasa. Ya, karena nanti lagi-lagi Allah akan beri kemudahan kita di dunia dan di akhirat. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata waman satara musliman. Ya, waman satara musliman. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, menyadari kan? Apa bahasanya? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Oke, Bapak Ibu ilmu sekali. Janganlah kita menjadi orang yang suka buka aib atau bahkan gibah atau fitnah. Begitu kamu mengetahui sesuatu, wah ini kalau nggak saya ceritakan nggak asik nih. Jangan. Aib dengan ya, lagi-lagi kita ada nasihat ulama kita nanti. Sebenarnya kebaikan kita bukan karena kita dikenal baik, karena kebaikan kita, karena aib kita diterima Allah. Maka biasakan kita menutup aibnya orang muslim apapun. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ternyata Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Ya, dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Ini satu yang luar biasa yang kita kuatkan lagi. Yang pertama tadi apa? Yang meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan meringankan kesusahan kita di dunia ya. Maka Allah akan meringankan kesusahan kita di hari kiamat. Yang
kedua, barang siapa yang memudahkan seorang dari mendapatkan urusan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Baik Bapak Ibu, lagi-lagi hadis ini adalah dalil keutamaan memberikan kelonggaran kepada seorang muslim dan mempermudah urusannya serta menutupi aibnya dan memberikan bantuan kepadanya. Baik, hadis terakhir dari bab ini Bapak Ibu yang hadis yang ke-1512. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu dari Umar radhiyallahu anhu. Ada Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW. Qala beliau bersabda, "Man ista'adakum billahi fa'idu." Ya, jadi barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Ya, man ista'adakum billahi fa'idu, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Dan barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, ya, fa'atu, maka berilah dia. Ya. Kemudian wa man ata ilaikum ma'rufan fakaifu, dan barang siapa yang berbuat baik kepadanya, maka balaslah dia. Fad'u lahu, jika kamu tidak mampu maka berdoalah untuknya. Baik Bapak Ibu, lagi ini hal yang sangat penting buat kita semua. Jadi pada misalnya ada seseorang meminta lindungan karena atas nama Allah, maka tolong lindungi dia. Dan apabila dia meminta sesuatu dengan atas nama Allah pula, maka berilah sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang berbuat baik pada kita, maka balaslah dia. Kalau tidak mampu, doakan dia. Lagi-lagi Bapak Ibu, orang yang biasa berbuat baik pada orang ya, kemudian yang paling banyak adalah kedua orang tua kita, guru kita dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha membalas semua kebaikan itu. Kalau tidak mampu, kita senantiasa mendoakan dia. Sehingga Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil tentang kewajiban memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, dan memberikan kepada orang yang meminta dengan nama Allah selama tidak meminta keburukan yang tidak patut. Hadis ini juga mengandung petunjuk untuk memberikan balasan atas kebaikan, sebagaimana Allah firmankan, al-jazaa ihsan bil ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya, tapi di antaranya Bapak Ibu yang mungkin sering terjadi, misal ada yang orang datang ke rumah kita, mengemis misalnya, demi Allah saya belum makan atas nama, udah kasih Pak ya, kasih. Kita nggak perlu ngurus dia pun atau dia urusan dia. Begitu dia menyebut asma Allah, maka wajib kita untuk menolongnya apapun. Yang baik, semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa terus memahami dan nanti kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang agung dan pribadi yang azim. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.